Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Kita bertemu lagi. Ini sudah dari kemarin kan kita sudah belajar tentang konsep multimedia interaktif nih. Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan tentang materi website multimedia interaktif. Gimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya, harus tetap semangat, tetap sehat untuk mengikuti pelajaran dengan baik ya. Sebelum kita mulai, mari kita membacakan doa dulu. Pertama kita baca Al-Fatihah dahulu, lalu kita baca doa sebelum belajar. Oke? Kita baca doa Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku, selamat kalian menyaksikan penjelasan materi yang akan Ibu sampaikan. Ibu lanjutkan untuk materi website multimedia interaktif. Konsepnya adalah suatu yang dipahami atau abstraksi suatu ide atau gambar mental. Nah, konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif adalah memahami pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, gambar, suara, video, dan animasi dengan menggabungkan perangkat-perangkat tertentu yang dapat memungkinkan pengguna melakukan navigasi, berinteraksi, dan berkomunikasi baik berbasis halaman web maupun media interaktif. Nah, halaman web itu kan biasanya tuh di tombol atas tuh ya. Kalau kalian lihat mungkin kalian sering main Facebook gitu ya, terus habis itu Instagram. Nah, navigasi yang dimaksud di situ adalah menunya. Jadi kalau misalnya di beranda profil atau apa, nah itu namanya navigasinya. Nah, setelah konsep kita bicara tentang interaksi. Interaksi di sini tuh adalah suatu fitur yang menonjolkan dalam multimedia yang memungkinkan pembelajaran yang aktif. Active learning dalam bahasa Inggrisnya. Nah, pembelajaran yang aktif ini tidak saja memungkinkan pengguna melihat atau mendengar, tetapi juga melakukan sesuatu. Nah, dalam konteks multimedia itu melakukan sesuatu itu seperti apa? Nah, melakukan atau do itu dapat berupa memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh komputer atau aktif dalam situasi yang disediakan komputer. Kalau kalian pernah menginstal suatu aplikasi ya, nah itu kan ada tulisan dilanjutkan itu kan, next. Nah kayak gitu tuh namanya kita tuh berinteraksi. Komputer tuh kan nggak bisa ngomong dia kan. Cara berinteraksinya dengan manusia itu ya dengan memberikan dialog pertanyaan seperti itu. Nah, multimedia berbasis web itu mengandung lebih dari satu jenis media, biasanya suara, video, atau animasi. Nah, di samping teks dan gambar, situs multimedia sering mengandung unsur-unsur yang berinteraksi dengan pengguna secara langsung. Mengontrol pengiriman suara, unsur yang berinteraksi dengan pengguna secara langsung itu suaranya itu atau klip videonya itu bisa dibaca gitu loh, bisa dilihat langsung oleh penggunanya. Terus bisa juga memanipulasi objek 3D, bermain game, dan lain-lain. Nah, komputer cepat atau koneksi internet broadbandnya itu berbasis multimedia web, jauh lebih layak daripada yang di masa lalu. Nah, itu yang dimaksud multimedia berbasis web. Mungkin next Ibu akan lebih detail menjelaskan tentang webnya. Nanti kalau yang media interaktif, media pembelajaran interaktifnya itu dengan Bapak Fauzi ya, kayak gitu ya. Nah, sekarang ini keuntungannya nih, kalau keuntungannya kita itu menggunakan web itu apa. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dalam penggunaan web ya. Kalau keuntungannya, kita itu dapat mengatasi berbagai gaya belajar. Yang kedua, belajar dengan sistem visual, belajar secara auditori. Lalu kinestetis peserta didik.
Terus bahan ajarnya itu lebih menarik dan menyenangkan. Yang terakhir adalah banyak ide-ide yang mudah untuk disampaikan. Nah, itu keuntungannya. Nah, sekarang kalau kerugiannya apa nih, Bu? Kerugiannya itu waktu dan biaya pengembangannya. Jadi rada besar ya, tapi dilihat dari keuntungannya itu nggak seberapa. Yang kedua adalah kompatibilitas dan waktu download untuk multimedia berbasis web. Kalau kalian sekarang ini adalah pembelajaran daring, ya itu kan biasanya Bu nggak punya kuota bla 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 kayak gini. Nah, itu yang dimaksud dengan kompatibilitas dan waktu downloadnya itu yang memerlukan waktu dan biaya. Nah, WWW atau biasa kita sebut World Wide Web itu pada awal diluncurkan pada tahun 1989 itu didesain bukan untuk multimedia sebenarnya ya, melainkan untuk pengiriman dokumen berformat HTML dengan menambahkan gambar dan ilustrasi garis. Nah, semakin berkembangnya internet, nah itu tidak dipungkiri lagi kalau pengembangan multimedia interaktif untuk memberikan solusi yang kreatif sebagai penyedia layanan informasi berbasis web. Nah, perkembangan yang cukup besar yaitu dengan adanya elemen-elemen multimedia yang diletakkan pada World Wide Web atau WWW. Biasanya kalau kita mau buka apa tuh WWW. Nah, itu sebenarnya itu dulu itu fasilitas untuk ngirimin suatu file gitu. Nah, sekarang disebut sebagai alamat gitu. Biasanya Ibu tanya alamat websitenya apa. Nah, itu WWW itu tadi ya. Nah, lalu pada awal teks dan gambar merupakan itu penyusunan utama sebuah WWW, dan dengan adanya tambahan interaktivitasnya itu web sekedar link saja atau menghubungkan ke web lain. Namun dengan perkembangan sekarang ini, interaktivitas web lebih dari sebuah link. Web mampu menyajikan pengolahan proses data yang kompleks. Komponen multimedia audio, animasi, dan video sudah mampu diakomodasikan dengan baik pada tampilan sebuah web tanpa meninggalkan sesi interaktivitasnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka WWW atau World Wide Web itu merupakan multimedia interaktif yang sangat handal. Nah, dengan perkembangan smartphone, banyaknya aplikasi yang dibuat dengan berbasis HTML5 merupakan suatu perkembangan yang luar biasa pesat. Aplikasi multimedia interaktif berbasis HTML5 memiliki kelebihan yang luar biasa. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan kelebihannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, lebih mudah dikembangkan karena bahasa pemrograman yang dipakai merupakan bahasa pemrograman yang dapat dipakai oleh atau banyak dipakai oleh sebagian besar pengembang software. Ya, jadi sangat mudah gitu loh untuk penggunaannya. Yang kedua itu mudah diupdate karena ini hanya menggunakan server pusat. Jadi setiap usernya itu dapat mengupdate dengan sama. Yang ketiga, akses informasi lebih mudah karena setiap user dapat mengakses informasi dengan internet dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, lebih mudah dan lebih powerful karena aplikasi yang digunakan pada semua perangkat itu dapat disertai dengan browsernya. Kelima, happy platform. Nah, happy platform yang dimaksud di sini itu dapat diakses menggunakan perangkat berbasis Windows bisa, Linux bisa, iOS, macOS, BlackBerry, Android dan lain-lain. Terakhir yaitu dapat digunakan secara online. Walaupun sebagian besar kan aplikasi ini kan kita pakai internet, tapi ini tuh bisa dijalankan secara online. Gitu ya anak-anakku ya. Penjelasan dari Ibu. Anak-anakku, gimana? Sudah tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan website itu? Nah, setelah kalian sedikit paham, mulai minggu depan, maka kalian akan memasuki yang namanya praktek untuk membuat sebuah website sama media pembelajaran. Nanti website akan Ibu yang mengajar, dan untuk media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Flash akan diajari oleh Bapak Fauzi. Anak-anakku, terima kasih atas perhatian kalian memahami presentasi yang Ibu berikan hari ini.
Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat sampai ke depannya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.